Baik, hari ini insya Allah kita sudah masuk ke bahan-bahan makanan ini. Alhamdulillah kemarin terkait dengan herbal dapur sudah disampaikan tuntas insya Allah. Sekarang masuk ke pola bagaimana memasak makanan ini. Baik, hari ini insya Allah kita bahas tentang beras. Nanti akan dilanjut ke gandum. Ini beras dulu Pak Puji ini. Beras ini sifat dan rasa manis dan netral, kemudian arah kerja ke limpa lambung, klasifikasi masuk ke pelancar makanan, fungsi memperkuat limpa lambung, melancarkan stagnasi makanan yang tidak tercerna seperti sereal dan buah-buahan. Ini ada catatan spesial ini. Beras ini mengandung banyak enzim mencerna pati dan karbohidrat. Kemudian digunakan untuk fase penyembuhan penyakit pencernaan, lambung, dan diare. Tapi ada kontraindikasi di menghentikan ASI. Kontraindikasi menghentikan ASI ini ada keterangan jika menghentikan ASI maka harus dikombinasi dengan makanan lainnya. Nah, kemudian nanti mohon dijelaskan juga macam-macam beras, kan ada beras putih, beras hitam, beras merah. Kemudian juga kita melihat beras ini kadang-kadang ada yang rasanya kok lebih pulen, terus ada yang cenderung cenderung manisnya lebih dominan gitu. Kemudian ada yang lebih tawar gitu. Kalau kayak beras organik aja dia dikunyah itu agak kes gitu. Ini gilingan pertama itu kan ari-arinya beras itu kan masih utuh gitu. Saya beli di Pak Eko juga begitu. Ini kok rasanya kok kes ya. Mohon dijelaskan Pak Puji, silakan. Jadi secara umum beras adalah makanan pokok, terutama masyarakat di daerah Khatulistiwa Asia lah. Asia itu hampir semuanya beras. Tapi kalau di Eropa kebanyakan gandum. Walaupun ada beras tapi jarang lah orang kita lihat makan beras itu. Nah, kalau kita bahas beras sama gandum, sagu sebenarnya sama ya. Itu masuk kelompok makanan pokok. Jadi nggak ada masalah dimakan harian. Ini namanya makanan. Dan itu sifatnya cenderung ke netral sebenarnya, karena fungsinya dia tonikum, maka dia larinya mesti ke limpa lambung, melancarkan makanan yang tidak tercerna, berarti memperkuat sistem pencernaan, nanti menumbuhkan ini otot daging. Makanya kenapa harus ditinggalkan, kecuali daerah yang memang tidak bisa tumbuh padi. Iya, kayak di gandum juga nggak bisa, kayak di Antartika, terus daerah kutub utara itu nggak ada makanan seperti itu. Adanya ya daging, karena ngelihat situasi. Jadi kalau suhunya sangat dingin, maka biasanya makanannya yang hangat-hangat. Tuh. Kenapa di yang 4 musim itu, ketika musim dingin konsumsi dagingnya itu dominan tinggi. Di Indonesia harusnya konsumsi untuk daging itu di musim hujan. Harusnya dominan itu. Ya, kembali kepada beras itu secara umum netral, terutama beras putih. Kenapa saya sebut beras putih lebih umum, lebih netral? Satu catatan, yang Allah ciptakan banyak dan menjadi konsumsi orang banyak, itu pasti yang bisa diterima oleh banyak orang. Ya kan? Iya. Berarti kenapa Allah menciptakan beras putihnya lebih banyak dipakai dibanding beras hitam? Bukan beras hitam jelek atau beras coklat lebih jelek, tapi itu lebih bisa digunakan secara umum. Nanti kalau dibandingkan beras hitam lebih bagus dari beras putih, beras coklat lebih bagus dari beras putih, itu lah kenapa manusia banyak makan beras putih?
dari dulu sampai sekarang dan tidak ada masalah. Catatannya ada, jika nasi itu atau beras itu, padi itu dibudidayakan dengan cara yang benar dan digiling dengan cara yang benar. Intinya itu. Kalau hari ini kemudian padi dibudidayakan bukan dengan organik, kemudian digilingnya mata berasnya hilang, itu lain bahasan. Lain bahasan. Itu pun berlaku pada beras hitam, beras coklat kalau diperlakukan tidak sama. Maka kenapa beras coklat dengan beras hitam lebih mahal? Karena apa? Prosesnya mereka cenderung ke organik. Kemudian prosesnya juga ketika pengolahan karena harganya mahal dibuatlah sebagus mungkin, tidak menghilangkan mata berasnya itu. Tapi beras putih karena jumlah yang pakai banyak hanya yang penting menarik dan rasanya enak gitu. Nah, mata berasnya juga hilang. Nah, itu kita keluar dari konteks itu. Kita konteks bicara tentang fungsi utama dari beras itu. Makanya beras itu lebih netral yang putih. Maka penggunaannya banyak. Lebih hangat dibanding kedua beras hitam sama beras merah itu lebih hangat yang putih. Makanya dia bisa diterima oleh perut siapa saja. Kecuali bagi yang limpahnya sangat lembab. Mesti lihat nasi, makan nasi mual. Oh, yang ada tepung-tepung mual. Karena ini walaupun netral, sifatnya juga ada lembabnya. Ada lembabnya ini. Nah, beras putih lagi dibagi lagi. Ada rojo lele, ada ini dan sebagainya. Ada yang pulen, ada yang perak gitu. Itu dengan kandungan yang berbeda. Kayak kalau di daerah Sumatera, Malaysia itu berasnya, waduh, ada rasanya. Kalau orang Jawa ya, kalau makan di sana itu berasnya itu nggak lengket satu dengan lain. Memur kan, pernah di Malaysia kan? Lah ya itu kayak gitu. Makanya mesti apa? Bumbunya itu mesti berkuah yang ada bersantan untuk apa? Untuk dapat. Di dulu juga ada apa itu kaum Iban namanya. Itu berasnya lebih perak, kecil. Ya sama kayak gitu. Ya kayak di India itu kan beras Brahmanti apa ya? Nah itu yang kecil-kecil panjang itu kan sama. Nggak bisa lengket satu dengan yang lain. Makanya cocoknya itu dengan nasi, makanya dibuat nasi biryani, nasi ini yang kaya dengan bumbu rempah itu. Berarti untuk mencerna beras itu dibutuhkan bumbu yang kuat, karena bumbu kuat memperkuat sistem cerna. Intinya itu. Nah iya. Tapi kalau beras yang pulen-pulen yang dari Jawa dan sebagainya, itu kadang sayurannya ya apa adanya, sama bawang, brambang atau sama garam sama parutan kelapa aja sudah enak. Beda, karena beda karakter. Ya kalau beras sana nggak bisa, nggak enak tetap. Itu gambarannya kayak gitu. Nah, nanti silahkan dicoba. Kalau nggak percaya Anda coba makan satu persatu jenis jenis nasi beras itu nasi yang pulen yang tidak rasakan di badan, rasakan di kenyangnya lama atau tidak dan sebagainya. Itu coba diperhatikan. Maka itu berkaitan dengan daya tercerna. Nah kalau dikatakan bahwa beras hitam bagus atau beras coklat itu bagus untuk orang diabetes, maka ini diabetes yang lambungnya panas. Kalau lambungnya panas, ketemu beras yang sifatnya lebih dingin, maka disebut indeks glikemiknya rendah, maka dia lebih cocok gitu. Karena lambung panas ketemu berasnya yang lebih dingin. Bahasanya kayak gitu sebenarnya. Secara umum lah ya. Nanti tinggal dicek di dalamnya ada apa. Nah itu tugasnya anak-anak jangka ke depan itu ya harus menganalisa itu. Nah prinsipnya itu. Jadi beras itu kemudian ketika lebih dingin maka dicerna lebih lama. Barang dingin itu dicerna lebih lama. Lebih awet, maka lebih kenyang dia.
Oh. Kayak beras putih, kalau dia masih kulit arinya masih tipis Ada. itu masih, kemudian mata berasnya masih, nah itu justru beras yang besar misalnya segini ya, beras itu kandungan terbanyak itu di mata berasnya. Yang nutrisi unggulannya itu di sini. Mata berasnya. Nah, yang ini sebagai pengenyang, pelengkap, ada karbohidratnya di sini. Nah, ini nutrisi yang penting itu di sini. Karena mata beras itu tempat tumbuhnya tunas. Oh iya. Kayak kuning telur lah. Berarti ada cingnya itu. Iya, cing. Intisari itu. Intisari. Oh. Kayak kuning telur. Kuncinya apa? Kuning telur dengan putihnya, kuncinya di kuning telurnya. Di kuning telur kuncinya di satu titik. Oh iya itu ya, yang nanti dia menjadi janin itu. Iya. Intinya di situ. Makanya kalau kuning telur tidak dibuahi, ini beda. Nggak ada satu titiknya itu, nggak ada. Berarti enak saja ya. Ya nutrisinya tapi ada lengkap juga. Karena itu bakal untuk pertumbuhan kan. Iya. Tapi tidak ada bakal jingnya itu yang intisarinya itu. Intisarinya itu. Beras sama, kalau udah kehilangan itu, kenapa beras itu tidak mampu membuat kita itu menjadi sempurna dalam perbaikan jaringan tubuh dan sebagainya, karena mata berasnya sudah hilang. Yang sehat ayamnya, karena itu dikasih ayam. Ya kan? Katun nih. Nah, jadi ayamnya sehat-sehat, ditangkap, dimakan gitu. Makanya kan harga katul itu kan mahal, karena itu intisari. Intisarinya ya. Makanya kalau kita gunakan katul, kemudian dikasih tambahan ramuan, dimakan enak. Cuma katulnya karena bersama dengan kulit berasnya itu jadi ganjel di sini. Beda kalau beras itu ditumbuk. Ya. Kalau ditumbuk, mata berasnya itu tidak terlalu banyak kecampur dengan katul. Kulit beras yang bikinnya gerak itu. Beda teknik. Terus beras ketan ini. Kalau beras ketan lebih hangat lagi, lebih kering lagi. Karena ketan itu, coba lihat, caranya ngelihat gini. Ini sama-sama direbus, kemudian dibiarkan. Membusuknya cepat mana? Beras ketan dengan beras itu ketan. Dengan beras biasa. Membusuknya ketika udah matang. Terus bentuk busuknya. Kalau yang satu busuk berlendir, yang ini lengket. Tanda dia lebih panas, kadar airnya lebih kecil. Kalau ini dimakan, itu bikin lengket, lendir itu. Lebih lengket kayak lem. Beda dengan nasi. Itu aja membedakannya. Berarti proses di dalam tubuh juga akan berubah. Kenyangnya lebih lama. Beras ketan makan dikit langsung kenyang. Itu bedanya. Tapi kenapa makanya beras ketan tidak bisa dijadikan makanan pokok? Coba yang makanan pokoknya ketan. Kan mau jajan ya, Pak. Waktu ya. Terus banyak yang perlu tidak kuat juga. Iya. Karena dia membutuhkan cukup energi untuk mengolah itu beras. Ya. Nah kalau gandum itu lebih dingin. Lebih dingin. Kentang sama lebih dingin. Maka gandum itu pada orang yang lambungnya dingin, kan banyak nih talbina itu dijadikan obat lambung kan? Iya. Yang dimaksud lambung yang panas, yang ada iritasi, rasanya panas. Maka talbina cocok pada lambung yang panas, kadar gulanya tinggi, atau ada mah, atau ada ini luka, iritasi di lambung. Itu cocok. Makanya zaman dulu obatnya salah satunya mesti pati. Coba pati dikasih air terus diminum. Begitu kena hawa panas di lambung, pati itu kan jadi kayak lem. Iya. Nah maka luka yang tadi luka itu sama dia ketutup. Nah ini sifatnya dingin. Nah ketika dia menutup, memberi kesempatan kepada asam luka itu memperbaiki diri, kemudian tidak tergores oleh asam lambung. Jadi punya
Jadi cara kerjanya melapisi agar ini punya kesempatan memperbaiki diri, bukan ngobati cara langsung. Itu mesti kasihnya pati, kadang singkong diparut, ambil patinya terus diminum, itu sama prinsipnya. Gandum juga sama, karena gandum itu lebih kalau kena air dia lebih kayak lembek. Beda sama nasi. Coba nasi 1 kepal kasih air 1 gelas, itu lama proses untuk menyatunya. Tapi kalau gandum coba masukin air, berapa lama dia sudah nyatu dengan air. Tandanya dia mudah tercerna, terus tapi dingin sifatnya. Iya. Terus di ini kalau diperhatikan di arah kerja ini kok gandum ada hati, padahal sama-sama untuk 5 lambung. Iya. Nah, ini bagaimana penjelasannya antara beras dan gandum ini? Karena ini dia sifatnya dingin, cocok untuk darah yang panas. Makanya sering kan gandum digunakan untuk apa? Obat jantung. Jantung yang kerjanya terlalu over, terlalu panas. Darahnya panas. Maka dia dimakan orang di daerah Eropa. Orang Eropa kan temperamentalnya tinggi. Jadi mereka tipe-tipe orang yang temperamental, petualang dan sebagainya. Jadi dia membutuhkan pendingin. Nasi bisa masuk, tapi lebih cocok di sana sama kentang mesti. Nah kalau kita makan kentang perutnya dingin, nggak enak, sebah gitu. Seakan-akan belum makan itu. Lah, iya. Karena ya itu tadi beda karakter. Berarti dari insomnia ini ya karena lebih dingin ya gandum ini. Iya. Berarti insomnia karena panas, kurang darah. Darahnya terlalu panas dan kurang darah. Emosi yang sensitif ini juga ya. Kemudian ini nih untuk masakan ini, teknik masakan kan kalau diabetes katanya jangan pakai rice cooker gitu ya. Terus lebih baik dikukus. Nah, ini mohon dijelaskan supaya bisa diambil pelajarannya teknik masak. Kalau pakai rice cooker itu kan sifat, jadi nasi itu ketika dia sudah matang harusnya selesai, sudah gitu. Jangan dipanasi terus. Kalau dipanasi terus kan dia jadi lebih panas. Karena zat yang ada sudah hilang, akhirnya dia cuma tersisa zat yang tidak bisa terbakar gitu. Tapi sifatnya dia udah berubah jadi panas. Makanya orang zaman dulu ketika ngukus itu, coba lihat kukusan itu satu. Dia kalau zaman dulu kukusannya pakai kuningan kan, kuningan itu, modelnya kayak gini. Terus ininya namanya bambu. Sifat bambu itu dingin. Nah kalau sudah kena panas terus menerus uapnya, sifat dinginnya juga sudah berkurang itu. Nah kemudian ketika sudah, dia mesti ditaruh di atas tampah, di atasnya apa? Daun pisang. Sifat daun pisang itu kesat ke arah limpa, sama dengan daun jati. Daun jati juga sama, kesat ke arah limpa. Coba dipegang daun jati, kesat. Iya, kesat ya. Dan kalau disimpan awet, karena sifatnya membuang lembab. Itu rahasianya. Coba zaman dulu kan bungkus pakai daun jati, awet. Oh, daun pisang, sepanjang daun pisangnya tidak ini, kemudian zatnya dingano, kemudian dia dibuka, ya sudah. Tapi kalau sekarang pakai ini plastik, kan ada kertas dilapis plastik. Ini lembabnya nggak hilang, dia terkukung. Oh iya ya. Sama dengan rice cooker, air kan menguap, nanti balik lagi, nyampur lagi, terus hanya lama-lama ketika dia terbuang juga jadi kering, cepat basi, karena lembabnya itu ditahan. Coba kalau dia selesai di tanak nasi, kemudian diangin-anginkan, itu bisa tahan sehari 2 hari, nggak basi. Gitu.
Gitu ya. Dan ketika sudah dingin, sudah hilang kelembabannya, maka di tubuh tidak cepat menaikkan kadar gula. Gitu ya. Terus teknik dengan misalnya pakai kayu bakar dengan kelistrikan itu Prinsipnya sebenarnya sama. memanaskan. Prinsipnya sebenarnya sama. Cuma kalau pakai teknologi panasnya kan sama-sama menghasilkan panas. Cuma kalau api itu ada uap, ada apa? Asap. Uap itu yang kemudian nyatu ke makanan. Kan dikukus itu mesti nggak bisa ketutup rapat. Nah itu mesti dari bawah itu uapnya itu naik. Nah itu mesti masuk nyampur di sela-sela. Maka rasanya beda. Beda. Tapi kalau listrik rasanya gosong dari listrik. Nah, kemudian ini nih. Nah, di sini nih. Kalau letak di sini sama gandum, apa? ini dikatakan lembab ini bukan lembab seperti buah seperti ini, tapi gitu. dia istilahnya netral lah kalau bahasa saya. Iya. Ini lembabnya ada, hangatnya ada, keringnya nggak kering sih, disebut nggak kering. Itu dinginnya ada, tapi ini sedikit, ini panasnya sedikit. Jadi posisinya gimana Bisa coba? di tengah ini berarti. Bisa, bisa di tengah-tengah netral, tapi dapat cenderung semua. ke lembab ke sini. Oh, iya. Nah, semakin dia beras hitam, semakin hitam merah, semakin ke sini. Walaupun tidak disebut lembab sekali. Makanya ini hanya alat bantu Bantu ya. untuk menjelaskan, tapi tidak bisa menjelaskan semuanya karena kaidah apa yang Allah ciptakan itu sempurna sekali dan manusia sampai akhir zaman tidak bisa mengkuak semuanya. Makanya ini hanya untuk mempermudah, tapi tidak bisa, teori ini tidak bisa menjelaskan semuanya. Kalau hanya begini, ini ketemu ini tidak bisa menjelaskan semua. Maka ada hukum perjalanan alam dan sebagainya. Jadi ada teori lain yang akan membantu menerangkan yang saat di sini tidak terangkan. Bisa dipahami? Iya, bisa. Jadi makanya kalau ada kemudian ini dibantah di ini, lah ya ini membantu aja. Kenapa? Nggak bisa kita belajar cuma ini tok, nggak bisa. Harus dirangkaikan dengan Kejadian. Maka ada tahap belajar. Iya, iya. Jadi kalau ada kemudian orang melihat ini kemudian membantah ini karena dia sudah mengerti di atasnya ini, ya nggak bisa membantah ini. Dalam arti kata membantah cuma membantah aja, ini adalah alat bantu. Kenapa? Ketika saya menerangkan ya ini, tapi tidak mutlak ini. Kenapa? Saya sudah tahu di luar ini, ketika belajar ini nanti ada mentoknya di mana. Nah itu harus diterangkan oleh hukum-hukum sunatullah yang lain. Tapi ini sangat membantu ya. Iya membantu. Untuk pengelompokan. Bagi orang yang belajar awal ini sangat membantu. Supaya nanti ketika dia masuk ke tahap yang lebih dalam lagi, ini bisa jadi gambaran. Jadi nanti kan sudah saya sampaikan, ini ketemu ini bisa, lembab ketemu kering, bisa. Dalam satu bentuk, baik tanaman, baik bahan makanan. Panas ketemu dingin, bisa. Nggak ada yang ini kemungkinan serba ada. Tapi bagaimana bentuknya, bagaimana Allah membuatnya seperti itu. Nah itu harus dipahami terus. Dan ini ilmu tidak akan selesai sampai akhir zaman. Gitu. Karena apa? Keterbatasan kemampuan manusia. Ada hal yang belum dimengerti nanti. Demikian penjelasan tentang makanan ya, beras dan gandum. Bisa kami simpulkan bahwa gandum dan beras walaupun sama-sama makanan pokok, ini karakternya agak beda. Kalau gandum itu lebih dingin, maka makanan pokok yang biasa digunakan di Timur Tengah ya Pak, Eropa ya. Kalau beras itu di tropis ya, di tropis itu lebih dipakai banyak orang. Kemudian di sini bisa disimpulkan juga terkait dengan masalah
Allah menciptakan sesuatu yang untuk kebutuhan orang banyak itu biasanya lebih banyak diproduksi, atau tanaman itu lebih melimpah ruah lah, karena untuk kepentingan banyak orang. Kemudian yang perlu dipahami ya tadi dari sifat, karena makanan pokok ini adalah netral di sini, tetapi dari warna aja ya, misalnya nasi beras hitam dan beras merah itu agak mendekati lebih lembab, kalau beras putih itu lebih netral. Nah, ini juga sangat menentukan. Tadi juga dijelaskan terkait dengan pola masalah masakan antara dikukus dengan rice cooker. Nah, ini untuk pembelajaran kita supaya ketika nanti diterapkan ke klien atau pasien itu akan lebih tepat dan lebih bisa dijelaskan ke pasien, sehingga dia akan lebih yakin dengan arahan kita. Begitu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.